Tiada berkeputusan kami bersyukur dan terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau maha baik bagi kami dan menuntun jalan hidup kami. Melalui terang firman dan iman, kami tetap berdiri kokoh. Bersyukur untuk segala pengasihan-Mu dalam kehidupan kami. Saat kami lemah, Engkau kuatkan. Saat kami sakit, Engkau sembuhkan. Saat kami berseru kepadamu, bermohon kepadamu, Engkau mendengar dan menjawabnya. Dan kami ingin mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya masing-masing kami dicerahkan dan diterangi oleh firman Tuhan yang berdaulat. Segala kuasa kegelapan kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau menedukkan suara yang bukan daripada Tuhan, sehingga kami sekalian boleh mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur 92 ayat 1 sampai 16. Pada bagian Alkitab yang lain hanya ada 15 ayat, tetapi kita akan membaca bersama-sama bergantian ayat 1 sampai ke-16. Saya membaca ayat 1 dan 2, kemudian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan membaca ayat yang ketiga. Tuhan hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Silakan ayat 3. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bersama ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan tentang satu tema, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini menjadi sebuah tema dan sekaligus sebagai sebuah pertanyaan kritis. Mungkinkah kita orang Kristen terpisah dari kasih Kristus? Di dalam Alkitab tidak. Dan karena itu GKRI Karmel tetap percaya bahwa ajaran keselamatan yang diberikan oleh Kristus dalam anugerahnya tidak hilang. Walaupun ada banyak yang mengatakan keselamatan yang sudah diterima melalui kematian Kristus di kayu salib itu bisa hilang sewaktu-waktu.
Jadi pengertian dari teologi seperti ini bisa hilang, bisa dapat, dan bisa hilang, bisa dapat kembali. Tetapi di dalam Alkitab ada jaminan dan diikat melalui kasih Kristus yang tidak dapat memisahkan saya dan saudara sekalian. Di dalam Mazmur pasal 92, kita bersama-sama telah membacanya, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah pertanyaan, apakah iman kita semakin dalam? Sesuai dengan tema di sepanjang tahun 2020, Deeper and Stronger Faith, untuk menggambarkan kepada kita iman kekristenan harus iman yang semakin dalam dan kuat. Kalau iman tidak semakin dalam, dia mudah dirobohkan oleh berbagai-bagai persoalan yang muncul dalam dunia ini. Dan di dalam Ibrani 1:11 ayat 1 dengan tegas sudah dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saya dan saudara harapkan. Harapkan apa saja, maka formula ilahinya adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka ini menunjukkan kepada kita sumber dari iman adalah Kristus itu sendiri, Allah itu sendiri. Dan kita bisa mendefinisikan iman dari firman Tuhan dan kemudian mempraktekkan iman sesuai dari kebenaran firman Tuhan. Kita sudah pernah mendengarkan bahwa ada iman yang mampu memindahkan gunung. Walaupun dalam sampai hari ini tidak ada gunung yang telah dipindahkan, tapi ini sebuah kekuatan iman yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada firman-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang sudah kita baca, tidak semuanya akan saya ambil, tetapi dikatakan perbedaan antara orang jahat dan orang benar, orang fasik dan orang benar. Dan kepada orang yang benar dikatakan akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ini sebuah gambaran tentang pohon. Korma itu pohon, dan aras juga itu pohon di Libanon. Sehingga dengan demikian dikatakan dia akan tumbuh subur. Kekristenan harusnya mengalami pertumbuhan yang baik. Kalau kekristenan kita sebagai umat Kristen di Indonesia menghadapi berbagai benturan dan tantangan tidak bertumbuh, maka kita adalah kekristenan yang kalah. Dan saudara-saudara, dikatakan bahwa Kristen yang bertumbuh adalah Kristen yang tertanam di bait Tuhan. Mereka akan ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas. Karena itu saya berkali-kali katakan, pilihlah gereja yang sesuai dengan di mana saudara bisa bertumbuh. Apakah di GKRI Karmel atau di mana saja. Selama saudara bertumbuh, itu gereja yang baik. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh, ada yang salah dengan keadaan kita sekalian. Dia bertunas di pelataran Allah kita. Dan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya percaya bahwa selama saya dan saudara kita orang Kristen tidak mengalami sakit, maka pada masa tuanya kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak orang yang umurnya tua, tetapi mereka tetap melayani dan tetap menyembah Tuhan. Karena itu bandingannya di dalam Markus pasal 4, nanti saudara-saudara akan baca itu di dalam firman Tuhan ayat 5, 16 dan 17. Dikatakan tentang adanya penabur yang menabur di berbagai jenis tanah. Ada tanah yang di pinggir jalan, ada yang berbatu, dan ada yang di semak, dan ada tanah yang baik. Lalu dikatakan ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ada benih yang ditabur oleh penabur di jenis tanah yang seperti ini. Lalu dikatakan demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Berhati-hatilah dengan mendengarkan khotbah yang menyenangkan hati kita, tetapi tidak mengakar dalam kehidupan kita. Karena kemudian dikatakan pada ayat yang ke-17, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera berbalik tinggalkan Kristus. Saya seringkali mengatakan bahwa iman kita harus terhubung dengan Kristus.
bukan kepada pendeta-pendeta yang menyenangkan hati kita. Pendeta bisa salah sekalipun dia dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau kita semua memiliki iman yang bersumber dari kitab suci, dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman, yaitu firman Kristus. Maka milikilah jenis iman yang seperti ini. Dan karena itu kita belajar bersama-sama. Pertanyaan kita, apakah iman kita makin dalam atau tidak? Semakin dalam atau tidak? Semakin kuat atau tidak? Ciri Kristen yang dalam sesuai dengan apa yang kita baca, dia hidup sebagai orang benar. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang, ada orang seringkali mengatakan profesionalitas dalam gereja. Saya kurang sependapat dengan istilah profesionalitas sekalipun itu bahasa yang umum. Tetapi kita harus hidup sesuai panggilan Kristus. Dan di dalamnya hidup seturut dengan firman Tuhan. Anak saya sekolah di Manila. Dan dia bertanya kemarin, Keisha bertanya, Pi, fakta hidup orang percaya di dalam teologi seperti apa? Sebenarnya tidak rumit, jangan terpengaruh dengan istilah teologi. Tetapi ketika kita semua hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sudah seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Setiap orang yang hidup di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 119 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini artinya orang yang percaya di dalam Yesus Kristus tidak akan menyimpang ke sana dan tidak akan menyimpang ke sini. Pada minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa keadaan akhir zaman kita semakin merasakan tantangan yang besar. Satu kali saya akan berikan sebuah video, beberapa gereja yang bersumber dari Korea datang ke dalam gereja bawa senapan. Betul-betul senapan perang, serbu yang canggih. Dan itu dianjurkan oleh pendetanya karena banyak sekali serangan-serangan terhadap orang Kristen belakangan ini justru di dalam gereja. Kemarin di Nice di Prancis ada pendeta yang mengalami hal seperti itu. Saya membela pendeta Jeremia Sanambani yang ditembak di Intan Jaya. Dan mengatakan pasti yang tembak itu sesuatu yang harus ditanyakan kepada pemerintah. Siapa yang menembak itu? Tetapi entah siapa yang menembak, saya ingin menegaskan pada tanggal 13 Mei tahun 2018 saya dengan istri sedang melayani di Surabaya. Tiba-tiba ada 3 bom meledak di dalam gereja, satunya ada di luar gereja. Kita tidak aman lagi beribadah di gereja. Karena itu jangan gadaikan dan jangan defisit iman kalau ternyata kehidupan yang kita jalani tidak semakin baik. Harus kuat. Menteri Kesehatan Dr. Terawan mengatakan satu-satunya untuk bisa mengatasi coronavirus 19 adalah dengan membangun ketahanan iman kita yang kuat. Saya percaya itu suara Kristen yang disampaikan. Yang kedua dikatakan tertanam di bait Tuhan. Ada banyak orang suka jalan sana jalan sini, pindah-pindah gereja, itu adalah hak kedaulatan setiap orang. Tetapi apakah setiap orang yang jalan-jalan di gereja satu ke gereja lain adalah mereka yang menggenapi firman Tuhan, tertanam di bait Tuhan? Tidak ada seorang pun yang ditanam di gereja. Tidak ada seorang pun yang ditanam, apakah itu di halaman atau di pot gereja. Tetapi ini bahasa, tetaplah berada di dalam bait Tuhan apapun yang terjadi. Sehingga Daud pernah mengatakan dan dinyanyikan dengan indah, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di luarnya. Ini sebagai sebuah pemandangan ilahi, potret ilahi yang diberikan kepada kita. Lalu pada ayat 16 tadi kita sudah baca, dikatakan kalau begitu saudara-saudara orang yang benar, ceritakan dia, sampaikan kebesaran Allah. Sekarang kita lihat di media sosial isinya bahasa yang tidak membangun. Saya baca WA grup di Karmel, udah jangan ngomong yang begitu menakutkan. Tetapi ketika saya dan saudara menceritakan gereja hadir untuk sebuah pengharapan,
Kristus hadir untuk sebuah pengharapan dan kita hadir untuk sebuah pengharapan. Orang tunggu kabar seperti ini. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, siapa lagi pertolongan kita? Saya ambil satu nyanyian yang kita nyanyikan berbulan-bulan bersama dengan istri dalam doa malam. Yesus jawaban. Dan dia memang hanya jawaban dari segala sesuatu. Tapi saudara-saudara, Kristen yang dangkal, Kristen atau iman yang tidak semakin dalam, mereka adalah jenis orang yang suka mendengarkan firman Tuhan dan suka cita atas firman Tuhan. Tetapi kemudian dikatakan sayang, mereka tidak pernah berakar, tidak pernah tertanam. Saya ditawari banyak gereja pada waktu saya keluar dari Alfa Indah. GKI Kedoya, para majelis bertemu dan meminta saya hadir dalam pertemuan itu dan mengatakan, Pak Pendeta, di dalam tradisi dan organisasi gereja kami, GKI Gereja Kristus Indonesia, Kristen Indonesia, pendeta yang tidak berafiliasi dan tidak direkomendasi dari sekolah-sekolah teologi yang direkomendasi tidak mungkin bergabung. Tapi bolehkah itu pendetanya Ibu Diana dan akan dimutasikan ke Papua, dan dia merekomendasi Pak Roni, baru keluar dari Alfa Indah. Saya melayani 18 tahun di gereja itu. Kita minta beliau menjadi pendeta jemaat, bukan gembala tapi pendeta jemaat. Tetapi saya bertanya, apakah yang selama ini pendeta 18 tahun yang saya kenal bukan pendeta yang membangkitkan iman? Jangan bergantung kepada pendeta walaupun itu penting. Mari bergantung kepada firman Tuhan. Jangan buang Alkitab, jangan remehkan Alkitab. Kitab Amos katakan satu kali kelak orang akan merasa lapar dan haus, bukan soal makan dan minum, tapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu tidak akan mereka temukan selama saya dan saudara punya Alkitab. Selama kita masih bisa membaca. Saya pernah mengalami KKR di Langowan. Pak Yusuf Roni selalu meminta saya yang baca Alkitab di panggung-panggung lapangan. Tiba-tiba saya tidak bisa lihat apa-apa, baca hurufnya hanya rata saja. Dan saya berdoa, Tuhan, saya sangat takut kalau saya sampai tidak bisa melihat. 2 hari saya tidak bisa melihat dengan benar. Dan pada malamnya menjelang hari yang ketiga saya berdoa, kalau Tuhan jamah mata saya percaya saya akan baca firman Tuhan. Dan sampai hari ini saya belum pakai kacamata. Saya puas baca Alkitab. Dan saya menikmati firman Tuhan. Ketika lemah, ketika sakit, mau cari harapan dari siapa? Selain dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ada lagu yang berkata, zaman sekarang berjagalah, berlindunglah dalam sabda Tuhan. Mari kita berlindung dalam firman Tuhan. Berapa puluh tahun kita ada di sebagai orang Kristen. Berapa puluh tahun kita ada di gereja melayani Tuhan. Berakar atau tidak? Atau kita mudah dengar sesuatu, iman kita goncang. Dengar sesuatu kita kemudian mundur dan kecewa. Tetapi kalau saya dan saudara adalah benih yang ditanam dan dia berakar sungguh seperti tanah yang baik, saudara tidak akan dirobohkan oleh apapun. Tidak akan dirobohkan oleh apapun. Karena tema kita, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan kalau saudara dengar firman Tuhan, mari saudara ingat, pada bulan lalu saudara dengar khotbah, masih ingat atau tidak? Saya pengkhotbah yang diajarkan di sekolah, bukan karena sekolahnya, tapi kalau dengar firman Tuhan catat baik-baik. Karena kita seringkali lupa. Kalau hanya tahan sebentar saja, saudara, ini yang ditunggu. Dalam Wahyu 13 dan Wahyu pasal 4 dikatakan 14 bahwa dia diberi kuasa untuk melawan orang-orang kudus. Kalau saya dan saudara adalah orang-orang kudus, maka itu buat kita.
Tetapi kalau kita tidak merasa kita bukan orang kudus, lupakan ayat seperti itu. Tadi malam kami diskusi di sebuah tempat panjang lebar dengan seorang gembala. Dan dia mengatakan, sekarang ketika kami buka ibadah live streaming berbulan-bulan, kami tidak kenal lagi jemaat kami dan mereka tidak kenal lagi kami. Saudara, live streaming atau onsite seperti ini itu adalah sebuah cara. Tapi yang penting adalah mari bertahan lama. Siapa yang bertahan lama, dia akan menjadi kokoh, imannya semakin dalam. Lalu dikatakan dalam ayat yang kita sudah baca, datang penindasan, penganiayaan, segera murtad. Ya karena imannya tidak kepada Kristus. Kalau saya dan saudara tidak memiliki iman yang terhubung kepada Kristus, biasanya kita ingin cari orang-orang yang bisa membangun kita. Itu keliru. Sehebat apapun hamba-hamba Tuhan, saudara, yang Tuhan mau adalah kepadanya, kepada Yesus Kristus. Pada waktu Yesus lihat murid-muridnya, kalimat pertama yang dia ucapkan, mari ikutlah aku. Tidak dikatakan mari ini loh pengajaran dari aku, tidak, ikutlah aku, kan kujadikan kamu penjala manusia. Itu kalimat pertama dari Yesus kepada para murid, ikutlah aku. Agama lain mengatakan turutilah jalannya, tapi Yesus, akulah jalannya. Saudara-saudara, kekristenan yang tahan menghadapi berbagai persoalan adalah Kristen yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, ya kita terima. Stefanus pada waktu mau dirajam, dia tidak dipenuhi ketakutan. Dia memandang ke langit, kata langit di situ diterjemahkan dia melihat Allah itu. Ada banyak orang yang mati dibunuh, tetapi mereka tidak melihat ketakutan yang ada di depan mereka. Tapi mereka percaya hidupnya bersama dengan Tuhan. Saya senang, saya tidak punya bukunya, tapi saya pernah membahas ini tentang James Forster. Dia mengatakan dalam bukunya Celebration of Discipline, ternyata disiplin itu harus kita rayakan, penyembahan, meditasi, berdoa. Saudara pakai masker, tapi itu tidak berarti saudara berhenti memuji Tuhan. Saudara harus cuci tangan, tapi tidak berhenti saudara mengangkat tangan memuji Dia. Tangan penting, mulut penting. Kita jaga sekarang sedemikian rupa, jarak kita jaga, tapi itu tidak boleh menghambat hubungan kita dengan Kristus. Dan Foster mengatakan kedangkalan atau iman pengetahuan adalah kutukan pada zaman sekarang. Kalau saudara Kristen yang dangkal, itu kutukan. Kalau kita bukan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita kalah dilibas oleh zaman ini. Dan saya ingin mengulang karena ini sebuah pertanyaan, apakah iman kita semakin dalam? Dalam sebuah penglihatan Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12, dia melihat dari dalam bait Allah keluar satu sungai menuju ke laut mati. Kalau saudara melihat peta ini, saudara akan paham bahwa sungai itu menuju kepada laut mati, dan laut mati yang tidak bisa memberikan kehidupan dalam penglihatan ini memberikan penghidupan. Dan kemudian kita baca bagaimana Yehezkiel, dia melihat ada seseorang yang mengantar dia melihat apa yang dia lihat. Saudara bisa baca dalam pasal 47. Tapi orang yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel dikatakan pada ayat-ayat dari ayat 1 sampai 12, sedang orang itu pergi ke arah timur dan ia memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. 1000 hasta di dalam Alkitab tidak selalu sama. Ukuran hasta dari bagian lengan, siku lengan kita sampai ke ujung jari kita, orang barat dengan orang-orang Asia beda. Karena itu berbagai versi di Alkitab satu hasta ada yang 45 cm, ada yang 50 cm, ada yang 52 cm. Tapi Alkitab kita bahasa Indonesia
1 hasta itu 45 cm, 1000 hasta berarti 450 meter. Dan saudara-saudara, kemudian dikatakan dalam ini penglihatan, Yehezkiel melihat bahwa orang itu mengatakan masuk ke dalam air. Dia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air dan sampai di pergelangan kaki, makin dalam. Kemudian dia mengukur lagi 1000 hasta, menyuruh aku masuk lagi ke dalam air dan sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian minta masuk lagi ke dalam air terus, dan ketiga kalinya sampai di pinggang. Tapi yang berikutnya itu sampai tidak dapat berenang. Air itu sudah memenuhi kehidupan daripada Yehezkiel. Kemudian di dalam ayat yang kita baca, kalau saudara nanti lihat Yehezkiel pasal 47, orang itu berkata, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Ini sebuah gambaran tentang orang-orang dan gereja yang harus semakin dalam di dalam Tuhan. Dia tidak boleh semakin dangkal. Dan yang kalau saudara lihat di dalam slide ini, saudara akan melihat dari bait suci itu mengalir air itu, yang dia disebut air sungai itu, dan kemudian dia sampai begitu dalam. Yang luar biasa dalam penglihatan ini, kemanapun air sungai itu mengalir di kanan kirinya, muncul kehidupan. Dan kita baca lagi kemudian di dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sana dan di sebelah sini. Pohon kehidupan karena sungai keluar dari bait Allah. Belum pernah ada sejarah dari bait Allah keluar sungai yang sampai ke laut mati, tapi ini penglihatan. Lalu kemudian sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, kemana saja sungai itu mengalir, kemana saja sungai itu mengalir, makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Berkeriapan itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya gambaran dari kehidupan yang tidak stabil. Berkeriapan itu kalau kita angkat ikan lalu dia menggelepar-gelepar, itu bisa diartikan sebagai berkeriapan. Tetapi yang dikatakan berikutnya, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ini gambaran kemana saja orang yang percaya, yang tertanam di bait Tuhan, maka kemana saja dia melangkah, di jalan langkah yang dia jalani ada kehidupan. Kemudian pada ayat yang ke-10, ayat 10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim, daerah itu menjadi penyemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar. Laut apa saja yang terdapat ikannya itu, di laut itu ada ikannya. Tapi firman Tuhan yang tidak mungkin, Tuhan buat menjadi mungkin. Lalu ditegaskan, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil gambar. Kalau kekristenan kita hanya rawa. Kristen rawa itu air bukan, daratan bukan. Kekristenan yang setengah-setengah itu tidak akan diubah oleh Tuhan. Tetapi kekristenan yang digambarkan di dalam kitab Yehezkiel, kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu, evergreen, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapatkan air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kalau saudara lihat gambar ini, sebuah penglihatan bahwa dari bait suci ini mengalir makin dalam, sampai kemudian tidak terseberangi. Tadi mau berdoa, persiapan kita sekarang tidak setengah jam sebelum ibadah kita berdoa, saya minta 10 menit di ruang ini.
Kita menyanyikan lagu makin dalam di dalam Tuhan. Yehezkiel bilang jangan berhenti sampai di telapak kaki, tapi terus. Dan maka semua yang mati, yang ada di laut mati akan dihidupkan. Saudara pergi kemana saja, kalau saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh tertanam di bait Tuhan dan mengalir aliran air kehidupan, saudara akan menghidupkan banyak orang. Pada waktu Yesus berkata, mari ikutlah aku, kan kujadikan kamu penjala manusia. Penjala manusia beda dengan penjala ikan. Penjala ikan menangkap ikan yang hidup lalu mati. Tapi penjala manusia menangkap semua yang mati dan menghidupkannya. Dan ucapan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Kalau saudara bisa baca, saya ajak mari kita baca ayat dari ucapan Yesus sendiri. 3, 4. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus yang mengatakan ini. Saudara, dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Kenapa kita diminta oleh Tuhan pergi? Karena dasarnya pekerjaan itu bersumber dari bait Tuhan itu dan dia mengalir ke tempat yang mati. Kita membutuhkan ini. Gereja harus berada di tempat ini dan saya ingin menyimpulkan telapak kaki dalam kitab Yehezkiel, dia menggambarkan tentang perjalanan kehidupan kita. Kala ku cari damai, kemana? Saudara pergi kemana saja, cari kemana saja, tidak akan peroleh kecuali kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya lihat ada pertengkaran begitu hebat di YouTube. Yang satu mengatakan jangan ajarkan orang bagaimana menjadi orang Kristen yang bisa mengatur uang. Jangan mengajarkan orang Kristen yang kemudian bisa mengembangkan diri. Ajar orang Kristen tentang Yesus yang disalibkan. Karena Paulus berkata, yang kuberitakan adalah Kristus yang disalibkan. Orang tidak mau ini. Tetapi justru di situ ada kehidupan. Kemana jalan hidup kita? Kalau saya dan saudara bernyanyi tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, saudara sudah mulai mengalirkan air kehidupan itu. Cukupkah hanya sampai telapak kaki? Tidak. Karena orang yang dilihat oleh Yehezkiel berkata terus makin dalam. Dan ketika dia berada di sungai itu sudah sampai di lutut. Gambaran doa penyembahan kita. Saya dilatih di sekolah untuk berdoa berlutut dan saya tidak pernah keberatan untuk berlutut. Ada banyak orang berkata, Pak Pendeta berdoa tidak perlu berlutut. Ya, berlutut atau tidak berlutut, apakah doa penyembahan kita diairi oleh aliran air dari sungai bait Tuhan itu? Apakah saudara menikmati saat berdoa? Apakah kita menikmati saat memuji Tuhan? Rasanya semua terikat. Lutut itu harus berada di dalam sungai. Cukupkah hanya sampai di lutut? Orang itu berkata, tidak Yehezkiel. Terus lagi. Sekarang sampai di pinggang. Pinggang adalah kekuatan. Berikat pinggangkan. Saudara, kekuatan orang Kristen bukan di harta. Ada orang kaya di Singapura. Dalam situasi pandemi COVID ini perusahaannya merugi sedemikian banyak. Saya lupa 170 triliun rupiah atau 270 triliun itu besar. Tapi orang kaya ini berkata tidak apa-apa. Hidup saya tidak ditentukan uang. Uang bukan segala-galanya. Saudara salah kalau dalam hidup ini hanya memikirkan uang, cari uang. Kita perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Kekuatan kita harus berada di sungai yang bersumber dari bait Tuhan itu.
Karena itu kita bisa bernyanyi, kekuatanku berasal daripada Allah. Itu nyanyian Mazmur. Saudara sudah serahkan kekuatan kita kepadanya. Berada di dalam sungai itu, maka kita merasakan, mengalami secara fakta, kita tidak bersandar kepada siapapun. Saya tadi malam dengan istri diskusi dengan seorang gembala yang kaya raya. Tapi dia berkata kepada anak-anaknya, "You mau sekolah di luar negeri, mama dan papa tidak kasih uang, berangkat sendiri." Anaknya sekarang ada di Inggris. Anaknya cerita, "Ma, kami cari makan itu kalau Mark Spencer ada makanannya juga, dan itu sudah tidak boleh ada di tempatnya mereka untuk dijual, dibuang. Kami mahasiswa-mahasiswa itu tunggu makanan dari situ. Kami hidup dengan makanan sampah. Tapi bagi mereka itu bukan sampah. Nanti sebentar sepeda dibuang, ambil sepedanya." Mamanya bilang, "Oh, kalau begitu yang kamu anggap sampah itu dari Mark Spencer, itu adalah pemeliharaan Tuhan bagimu." Kita yang pernah pergi ke Israel pernah ada di gereja sampah. Mau masuk gereja tuh sampah semuanya. Ada orang Perancis mengubah batu, melubanginya, dan sekarang itu menjadi seperti teater dan orang sebut itu gereja sampah. Tetapi yang sampah itu di mata Tuhan, dia tidak benar-benar sampah. Saudara, andalkan kekuatan kita. Pada waktu saudara lelah, pada waktu saudara takut, pada waktu saudara lihat saldo bank tidak lagi seperti harapan, katakan, kekuatan hidup saya ada di dalam Yesus Kristus. Cukupkah hanya sampai di pinggang? Orang itu bilang, "Oh tidak, Yeskiel tidak hanya sampai di pinggang, terus maju dan dia tenggelam." Mari, kekristenan harus seperti itu. Dan karena itu akhirnya saya ingin menyampaikan iman yang semakin dalam. Sebagai pertanyaan kita, apakah iman kita semakin dalam? Hiduplah dalam ukuran Allah. Apa yang kita ukur dengan apa yang Allah ukur berbeda. Kalau kita maunya yang besar, yang berlimpah-limpah, doa dari Yesus kepada kita, "Berilah makanan dan minuman kami hari ini secukupnya." Hari ini kita hidup itu karena penggenapan firman Tuhan. Rambut di kepala saya dan saudara yang jatuh, Tuhan tahu. Saudara tidak perlu berteriak di dalam Yesaya pasal 2. Ini ayat-ayat yang saya pakai melantik para pendeta di PGLII. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Kalau saudara baca pasal 42 kitab Yesaya, orang Kristen tidak usah teriak-teriak di Facebook. Saudara berdoa di Facebook, berdoa kepada Tuhan. Saudara mengeluh di Facebook, keluhan saudara sampaikan kepada Tuhan. Itu lebih baik. Saya kalau baca, kenapa saya tidak begitu suka terlibat di Facebook? Karena kalau saya baca, ampun bahasanya, nanti marah orang, benci orang, kritik orang. Kalau saudara ada di dunia Facebook, sampaikan pengharapan yang dari kitab suci, orang tunggu itu. Yang kedua, alami kuasa aliran sungai kehidupan. Yesus berkata, "Kalau kamu percaya kepadaku sesuai dengan kitab suci, Alkitab, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran sungai hidup." Tidak ada sungai dalam hidup saudara, tapi ini sebuah gambaran kemanapun saudara pergi, yang mati akan hidup. Mari kita terima berkat ini pada akhir tahun. Sebentar lagi kita di Desember dan tinggalkan tahun yang penuh dengan catatan pergumulan-pergumulan yang besar. Alami kuasa aliran sungai kehidupan.
Sebab kemanapun saudara pergi di dalam menjalankan panggilan amanat agung, pergilah ke seluruh dunia. Saudara memberi kehidupan. Orang membutuhkan banyak ini. Jangan yang sudah sakit, dia menjadi mati. Menteri Kesehatan Dr. Terawan menulis sebuah perenungan yang dalam, dan karena tulisan itu dia banyak tidak disukai. Dia berkata, orang pergi ke rumah sakit keluarkan uang banyak, tetapi hanya untuk mati. Rumah sakit tidak menjamin orang hidup. Beberapa kawan saya dikubur. Dari sejak masuk ke dalam rumah sakit karena sakit sampai dikubur tidak pernah lihat. Anaknya berkata, ini pasti disuntik mati ini papi. Tidak ada yang tahu. Dr. Benny Octavianus kasih gambar. Saya sedang kawal 8 orang yang hari ini mati di rumah sakit umum daerah Cengkareng. 8 orang, semuanya itu orang Kristen. Dikubur tidak pakai pacul, tapi pakai alat berat, didorong begitu. Dr. Benny dengan kawan saya, Pak Yakub Octavianus mengatakan, kami menangis Pak. Kawan-kawan yang setia melayani Tuhan mati dengan cara seperti itu. Dari sejak sakit, bergumul dalam rumah sakit, dan akhirnya mati. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambilnya. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari teguhkan iman saya dan saudara, iman Kristen seluruh gereja harus semakin dalam. Akibat penembakan pendeta Jeremia Sanambani, 7 gereja yang ada di daerah Intan Jaya menyingkir ke hutan. Sampai hari ini masih di hutan. Kita banyak hal yang mau kita katakan, kita tidak berdaya. Tapi 2 penutup ini harusnya menjadi kekuatan saya dan saudara. Hidup dalam ukuran Tuhan yang secukupnya. Kalau saudara masih bisa berbagi puji Tuhan, saya berdoa bagi semua orang yang hatinya digerakkan Tuhan untuk berbagi kepada sesamanya. Tuhan memberkati berkali lipat. Kata firman Tuhan, ucapan Yesus, kalau kamu beri secangkir air putih kepada hambaku, kamu dibalas berkali lipat ganda. Yang balas siapa? Tuhan. Bapa kita yang mengasihi kita. Saudara jangan sungkan. Orang memberikan saya sepatu, berjalan dengan Pak Nus, pimpinan saya pada waktu itu ke sebuah mall. Beli sepatu mahal sekali, sampai hari ini saya tidak pernah mau pakai. Saya bilang kepada anak-anak, jual saja sepatu itu, terlalu mahal buat saya. Karena sepatu mahal dan sepatu tidak mahal menurut saya yang penting bisa jalan, betul ya. Hari ini saya pakai sepatu kiriman dari Ibu Diana, Pak Charles, jas juga. Hamba Tuhan itu tidak perlu beli, diberi. Ada orang bilang hamba Tuhan tidak perlu resesi, dia selalu resepsi. Ini belum rusak, belum saya buka itu yang namanya apa itu, benang-benangnya masih nyangkut, bagus soalnya. Sayang orang Manado kan gitu, beli mobil plastiknya nggak dibuka-buka, tempat tidur plastiknya nggak dibuka-buka. Saya Kalangoan tidur itu plastiknya masih ada, udah berapa tahun, udah puluhan tahun, tapi nggak, dia itulah kita. Belum selesai baju ini, Ibu Diana kirim satu lagi. Ini Pak Ron. Waduh, saya simpen. Saudara-saudara, ini bukan ingin membandingkan, tapi saudara jangan pernah takut. Yesus bilang, apa yang kamu cari, Tuhan akan cukupkan. Asalkan carilah dahulu segala kerajaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semua itu ditambahkannya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, puji syukur karena saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami dan Engkau memberkati kami. Tiada berkesudahan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa karena Engkau Bapa yang baik bagi kami.
Dan karena itu, di akhir perjalanan sepanjang tahun 2020, dari Januari sampai November, sebentar lagi tinggal 1 bulan kami tinggalkan tahun 2020. Sungguh kami berdoa iman kami semakin dalam. Terima kasih Bapak. Engkau menyertai kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dimanapun kami berada, tangan kasih-Mu bersama dengan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, karena Tuhan sumber dari segala harapan kami. Dengar dan sambut doa kami, yang kami panjatkan kepadamu penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.